Sebuah tanda di dahi Xiao Chen berkedip saat dia melayang ke udara, menyerbu tanpa rasa takut. Tinjunya menari-nari, mengeksekusi tinju ilahi surga segudang. Musik yang tenang bergema di area tersebut. Bang, 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 intisari melonjak dan angin kencang menderu-deru. Tiga sosok melintas dengan cepat di udara, saling bertabrakan. Setiap kali mereka bertukar serangan, suara gemuruh terdengar. Dengan mengandalkan keadaan dan kekuatannya, Xiao Chen tidak dirugikan. Dia bahkan tampak lebih unggul. Cahaya dari kehendak guntur yang abadi mengandung tekanan mental, membuatnya sulit bernapas. Saat lampu listrik ungu berkedip di belakang Xiao Chen, dia tampak seperti berdiri di lautan petir. Kedua negara bagian itu hancur karena kontak, tidak mampu bersaing. Cahaya para dewa, Xiao Chen berteriak, dan cahaya yang menyala-nyala menyala di tinjunya. Pilar cahaya megah yang berisi kehendak guntur yang abadi melonjak. Xuan Ye dan Xuan Sui menggunakan teknik bela diri defensif mereka tetapi masih kewalahan. Darah keluar dari mulut mereka saat mereka berlayar mundur sejauh 5 kilometer. Xiao Chen mengejar mereka dari dekat. Dia melepaskan semua cahaya keinginannya. Rambut hitamnya beterbangan kemana-mana, dan pakaian putihnya berkibar liar, membuatnya tampak seperti dewa kuno. Mereka bertukar 100 gerakan lagi. Hukum sage surgawi keduanya tidak sekuat hukum Xiao Chen. Mereka juga belum memahami sebuah wasiat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menunjukkan keunggulan mereka dalam pengalaman. Terus mundur. Saat matahari terbenam mewarnai tepi danau dengan warna merah tua di danau kabut yang menyesatkan, sebuah pemandangan aneh muncul, setengah sage mengejar dua sage bela diri kelas rendah, memaksa mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ledakan. Keduanya tidak lagi berani menahan diri. Mereka menguatkan diri dan berubah menjadi wujud aslinya. Dua rubah roh ekor tiga setinggi 20 meter muncul segera. Mata mereka bersinar merah, menatap Xiao Chen. Xiao Chen memfokuskan dirinya. Dia menghentikan pengejaran dan berdiri di udara. Setelah mereka mengungkapkan wujud aslinya, kekuatan tempur keduanya meningkat 2 kali lipat. Saat bekerja sama, mereka memiliki kekuatan ofensif yang besar. Ekor kedua rubah roh berdiri tegak saat aura kuat mengalir keluar dari mereka. Awan debu perlahan melayang di bawah tekanan aura. Mengaum. Kedua spirit foxes meraung dengan ganas dan melompat, menggunakan kekuatan penuh mereka saat mereka menyerang Xiao Chen. Setelah Xuan Ye dan Xuan Sui berubah menjadi wujud aslinya, aura mereka menjadi seberat gunung. Angin kencang bertiup saat mereka memaksa Xiao Chen mundur. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Xiao Chen mengambil keputusan dan melepaskan cahaya menyilaukan dari dahinya. Jimat ungu yang mewakili keinginannya segera terbang keluar. Saat pancarannya bersinar, lampu listrik ungu berkedip tanpa henti. Tekanan yang tak terbatas melonjak dan mengusir aura keduanya. Bang, bang, jimat ungu itu menembakkan lampu listrik abadi yang menyerupai meteor, menyerang Xuan Sui dan Xuan Ye satu demi satu. Seperti yang diharapkan, keduanya tidak bisa menolak sama sekali. Mereka segera terbang kembali dengan menyedihkan dan jatuh di suatu tempat yang sangat jauh. Awan debu besar membubung ke udara. Xuan Sui dan Xuan Ye mengambil bentuk manusia lagi dan memuntahkan seteguk darah. Saat mereka melihat Xiao Chen di kejauhan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kita harus memberitahu kepala klan. Orang ini adalah seorang jenius iblis. Dia sudah memahami sebuah wasiat. Petapa bela diri kelas rendah biasa seperti kita jelas bukan tandingannya. Keduanya segera melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat Xiao Chen melihat ke arah mereka berdua pergi, dia menggelengkan kepalanya dan tidak repot-repot mengejarnya. Jika dia menggunakan teknik gerakan yang baru dipahaminya, dia pasti akan mampu mengejar ketinggalan dalam waktu 1 jam. Namun, tempat ini adalah domain Vian. Jika dia membiarkan ini berlarut-larut dan menarik beberapa ahli domain Vian, akan ada masalah. Xiao Chen memanggil kembali jimat itu dan mendarat di tanah. Kemudian dia mengambil cincin spasial dari 40 setengah sage. Setelah itu, dia mengambil cincin spasial Xuan Feng dan segera meninggalkan tempat ini. Dia belum memeriksa cincin spasial 30 setengah sage dari lebih dari 3 bulan yang lalu. Sekarang, dia mengumpulkan 40 lagi serta cincin spasial sage bela diri kelas rendah. Begitu dia mengatur segalanya, dia pasti akan mendapatkan panen besar. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, seorang pria kekar dengan alis tebal dan jubah harimau mendarat di tepi danau-danau kabut yang menyesatkan. Mata pria kekar ini bagaikan kilat, berkilauan. 500 hukum sage surgawi di belakangnya setebal lengan. Saat mereka bergerak, mereka mengeluarkan aura tirani. 500 hukum sage surgawi sudah menjadi batas yang bisa dibentuk oleh sage bela diri kelas rendah. Berdasarkan ketebalan hukum sage surgawi orang ini, dia telah terjebak di puncak sage bela diri kelas rendah untuk waktu yang lama. Kalau tidak, dia tidak akan menyempurnakan hukum sage surgawi sampai setebal itu. Pria kekar itu memandangi mayat-mayat dengan pakaian compang camping di tanah. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, mereka adalah orang-orang dari klan Xuan ras rubah roh bulan perak. Tanpa diduga,
Mereka masih dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan setelah berubah menjadi bentuk aslinya. Hai, pria kekar itu menyipitkan mata saat melihat tubuh Xuan Feng. Dia bergegas maju dan memeriksanya, lalu berpikir keras. Luka yang dialami Xuan Feng sangat parah, terutama luka dalam. Sepertinya kekuatan besar menghantamnya dan menghancurkan organ dalamnya. Namun, kekuatan ini bukanlah penyebab kematiannya, melainkan lubang berdarah seukuran jari di dahinya. Setelah melirik tangan kosong Xuan Feng, sebuah pemandangan muncul di benak pria kekar itu. Dia melihat seorang pria dengan ekspresi dingin mengambil cincin spasial Xuan Feng, lalu pria itu dengan santai menunjuk dan menembus dahi Xuan Feng. Penyebab kematian ke-40 setengah sage itu sama, menunjukkan sifat apatis dari orang tersebut. Dia memandang hidup dan mati dengan santai dan tegas dalam membunuh orang lain demi harta karun. Mengapa seseorang yang dapat dengan mudah menekan sekelompok pembudidaya klan Xuan tertarik pada harta karun beberapa setengah sage? Pria kekar itu memandangi danau kabut yang menyesatkan di dekatnya dan tenggelam dalam kontemplasi, mengingat semua yang dia ambil di mana-mana. Namun, dia tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini. Setelah pria kekar ini pergi, banyak sosok yang tidak lebih lemah dari pria kekar itu mendarat di tanah. Mereka semua memiliki tatapan yang kejam. Mereka semua melihat keanehan masalah ini. Untungnya, Xiao Chen tidak serakah. Kalau tidak, setelah melawan dua petapa bela diri klan Xuan lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar mendapat masalah dengan kelompok orang ini. Saat Xiao Chen bergerak, lampu listrik meledak di bawah kakinya. Saat gambar Azure Dragon meliuk-liuk ke atas dan ke bawah, dia melakukan perjalanan sejauh 5 km secara instan. Terlebih lagi, ini bukanlah kecepatan penuhnya. Jika dia melaju dengan kecepatan penuh terlepas dari pengeluaran intisari, dia bisa melintasi 10 km dalam sekejap. Setelah menempuh perjalanan sejauh 400 km, ia menemukan tempat terpencil untuk berhenti. Dia bermaksud meluangkan waktu untuk mengatur cincin spasial yang telah dia kumpulkan. Xiao Chen memiliki 70 cincin spasial setengah sage dan 1 cincin spasial marsial sage kelas rendah. Jumlah totalnya pasti akan bernilai sejumlah besar uang. Saat memeriksa isi cincin spasial setengah sage, Xiao Chen mencari koin astral. Lagi pula, para setengah sage ini sepertinya tidak memiliki harta karun yang besar. Jika ya, mereka pasti sudah menggunakannya sejak lama. Setengah sage ini memiliki kekuatan dan status yang berbeda-beda. Jika digabungkan, totalnya ada 3 juta koin astral. Kekayaan Xiao Chen meningkat lebih dari 2 kali lipat, mencapai 5 juta koin astral. Pil Breaking Sage membutuhkan banyak bahan berharga untuk disuling. Xiao Chen jelas perlu mengeluarkan koin astral dalam jumlah besar. Dia juga memiliki 5 lapisan terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala. Setiap lapisan yang ia majukan membutuhkan harta karun yang bernilai besar. Sekarang, dia sangat membutuhkan koin astral, semakin banyak, semakin baik. Xiao Chen kemudian memeriksa cincin spasial Xuan Feng. Sebagai seorang petapa bela diri kelas rendah, orang ini seharusnya tidak semiskin setengah sage itu. Memang benar, Xiao Chen menemukan 1,5 juta koin astral. Menambahkannya ke apa yang sudah dia miliki di cincin semesta, dia memiliki total 6,5 juta koin astral. Jika dia menjual berbagai barang milik orang-orang ini, dia bisa mendapatkan 0,5 juta koin astral lagi, jadi dia saat ini memiliki daya beli 7 juta koin astral. Setelah membereskan semuanya, Xiao Chen mulai merenungkan pertarungan dengan 3 martial sage. Ketiga petapa bela diri kelas rendah ini memiliki bakat biasa. Yang termuda mungkin berusia setidaknya 200 tahun. Namun, mereka masih terjebak pada sage bela diri kelas rendah tahap awal. Sebenarnya, Xiao Chen tidak merasakan banyak pencapaian dalam mengalahkan orang-orang ini. Sebelum dia memahami surat wasiat, dia sudah menjadi tandingan Xuan Feng. Setelah dia memahami sebuah wasiat, kekuatannya dalam setiap aspek mengalami peningkatan yang luar biasa. Meski begitu, dia masih gagal mengalahkan 2 petapa bela diri kelas rendah lainnya, yang sekuat Xuan Feng. Hasil itu terlalu tidak pantas. Xiao Chen bertanya-tanya perubahan seperti apa yang dialami 7 raksasa domain Tianwu. Mereka semua juga jenius dalam bidang iblis. Bahkan jika mereka tidak bertemu secara kebetulan, mereka juga tidak bisa tetap seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa besar kemajuan mereka, Xiao Chen percaya bahwa dia bisa melawan mereka secara seimbang sekarang. Selain Anjangxi, dia yakin bahwa dia memiliki peluang 80% untuk mengalahkan mereka. Di masa lalu, Bai Wuxue bisa mengalahkan Xiao Chen ke dalam kondisi yang menyedihkan dengan satu telapak tangan es dingin yang hebat, sehingga Xiao Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menolaknya. Sekarang pengaturan 1 tahun mereka hampir berakhir, sudah waktunya untuk memberi Bai Wuxue kejutan yang menyenangkan. Ketika Xiao Chen memikirkan penghinaan yang dimiliki Bai Wuxue terhadapnya, nyala api menyala di tatapannya. Setelah Xiao Chen mengumpulkan pikirannya, cahaya cemerlang muncul di telapak tangannya. Itu adalah inti sisi gelap dari lukisan Great Rock Spreading Wings. Namun, kali ini aura gelap tidak terlihat sama sekali.
Xiao Chen tidak merasa tidak nyaman memegangnya di tangannya. Saat cahaya spiritual mengalir, itu bahkan membuatnya merasa lebih nyaman. Petir ilahi telah memurnikan aura gelap. Jika dia ingin menyerapnya, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, Ao Jiao menyarankan agar Xiao Chen menundanya untuk saat ini. Karena potongan lukisan inti terbagi menjadi dua, dia hanya memiliki 3 peluang seperti sebelumnya. Jika dia bisa menggabungkan dua lukisan inti kembali menjadi satu, dia akan memiliki 10 peluang. Ying Qiong seharusnya merasakan bahwa lukisan intinya belum lengkap dan tidak akan terburu-buru menyerapnya. Di masa depan, jika Xiao Chen bertemu Ying Qiong lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menggabungkan kembali dua lukisan inti menjadi satu. Ayo kembali ke kota Hunluo dulu. Ada beberapa hal yang belum selesai saya tangani di sana. Xiao Chen menyingkirkan potongan lukisan inti dan melihat ke arah provinsi Hunluo yang jauh. Saat dia bersiap untuk berangkat, Ao Jiao berkata, Xiao Chen, apakah kamu merasa meskipun kekuatanmu meningkat secara signifikan, kamu telah melupakan sesuatu yang sangat mendasar? Apa yang aku lupa? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah dia berhenti. Ao Jiao menjawab dengan ekspresi serius, kamu lupa pedangmu. Anda lupa bahwa Anda adalah seorang ahli pedang. Sejak Anda mulai berlatih tinju ilahi surga segudang, masalah ini menjadi lebih serius. Tinju ilahi surga segudang memungkinkan Anda memanfaatkan energi mental Anda yang sebelumnya tidak berguna. Namun, Anda terlalu asyik melakukannya. Sekarang setelah Anda memahami kehendak guntur yang abadi, Anda lebih suka menggunakan kekuatan untuk menekan lawan Anda. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan mengaturnya jika Anda bertemu dengan iblis jenius lain seperti Anda? Seperti Yan Sisan, An Jiangxi, atau 3 keturunan suci. Orang-orang ini juga telah memahami suatu kemauan, dan kekuatan individu mereka tidak lebih lemah dari Anda. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda masih akan menggunakan kekerasan dan kekuatan untuk menekan mereka? Jika itu yang kamu pikirkan, kamu akan dikalahkan dalam satu pertukaran. Kata-kata dingin Ao Jiao seperti seember air sedingin es yang memercik ke tubuh Xiao Chen, mereka mendinginkannya. Kegembiraan yang dia rasakan saat mendapatkan panen besar lenyap seketika, dan kengerian muncul di hatinya. Setiap orang perlu bangun dari mimpinya. Namun, tidak banyak orang yang bisa bangun sendiri. Kadang-kadang, ketika kekuatan dan pencapaian seseorang meningkat pesat, mereka mungkin sudah tenggelam dalam-dalam tanpa mereka sadari, kehilangan diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka masih terjaga. Xiao Chen mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. Lunar Shadow Saber muncul di genggamannya. Dia bahkan merasa agak jauh darinya. Karena kamu adalah seorang ahli pedang, mengapa menggunakan trik ras dewa itu? Tiba-tiba, kata-kata yang diucapkan Yan Sisan kepada Xiao Chen sebelumnya bergema di benaknya. Pada saat itu, dia mengira Yan Sisan salah memahami tindakannya sebagai meremehkan dirinya. Sebenarnya, Yan Sisan yang mengasihani Xiao Chen. Seorang pengamat memiliki pandangan paling jelas tentang situasi tersebut. Jika Xiao Chen berjalan lebih jauh di sepanjang jalan ini, semua orang mungkin akan melupakan julukannya sebagai pendekar berjubah putih. Bahkan jika Xiao Chen bisa mendapatkan kejayaan sementara, dia akan gagal untuk maju lebih jauh dalam bidang bela diri setelah meninggalkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, Xiao Chen menghela nafas panjang. Dia berkata dengan ekspresi serius, terima kasih banyak, Ao Jiao. Saya pasti tidak akan melepaskan pedangnya. Dari awal hingga akhir, aku, Xiao Chen, akan selalu menjadi ahli pedang. Dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak zaman kuno, orang-orang yang berdiri di puncak sendirian. Mereka menjadi gila karena kesepian atau naik ke puncak dalam kesendirian. Ao Jiao percaya, dia selalu percaya, bahwa Xiao Chen termasuk di antara yang terakhir. Teknik pedang guntur bergegas, teknik pedang Lingyun, teknik pedang Wukui, teknik pedang 4 musim, teknik pedang kesengsaraan petir, dan tebasan penundukan naga. Selama 4 tahun di alam kubah langit, Xiao Chen telah mempelajari begitu banyak teknik sabre. Selain tebasan penakluk naga, dia telah mempraktikkan 5 teknik saber lainnya dengan sangat sempurna. Mendaftar semua teknik pedang yang telah dipelajari Xiao Chen beberapa tahun ini, setiap teknik mewakili peristiwa yang terjadi padanya. Pemandangan masa lalu terlintas di benaknya. Teknik pedang guntur bergegas. Dalam janji 10 tahun di kota Mohe, Xiao Chen menggunakan teknik pedang ini untuk mengalahkan tuan muda klan Zhang dan Tang. Teknik pedang Lingyun. Di paviliun pedang surgawi, Xiao Chen mengandalkan teknik pedang ini untuk mengalahkan semua murid inti lainnya dalam perang peringkat dengan satu gerakan. Prestasi ini membuat Xiao Chen terkenal, membuatnya bisa memberikan kebanggaan pada puncak Qingyun demi Liu Ruyue. Teknik pedang Wukui. Ketika utusan Istana Gairah Phoenix turun ke paviliun pedang surgawi, Mu Chengsui mengungkap identitas Xiao Chen. Teknik sabre ini memungkinkan dia untuk mengalahkan murid-murid dari berbagai klan bangsawan. Sejak itu, julukan pendekar berjubah putih menyebar luas.
Teknik pedang 4 musim. Memahami langkah pertama teknik pedang ini membawa ketenaran Xiao Chen semakin jauh. Dalam kompetisi pemuda 5 negara, dia mengandalkan teknik pedang ini untuk mengalahkan semua talenta luar biasa dari alam kubah langit. Sepanjang jalan, jalan Xiao Chen dipenuhi dengan kemuliaan. Teknik pedangnya juga berkembang dengan pesat. Namun, meski sudah berada di daratan Kunlun selama lebih dari setahun, praktik teknik pedangnya mengalami stagnasi, bahkan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sebenarnya alasannya mudah untuk diketahui. Meskipun Xiao Chen memasuki sekte langit tertinggi, dia tidak pernah mendengarkan ceramah para tetua. Tidak ada master dengan teknik sabre yang luar biasa yang layak dikaguminya di sekte tersebut. Pada kultivasi Xiao Chen saat ini, dia masih harus mengandalkan pemahamannya sendiri untuk maju dengan cepat. Tentu saja akan ada banyak kesulitan. Kedua, sampai sekarang, dari semua teknik pedang yang diketahui Xiao Chen, hanya tebasan penakluk naga yang menarik perhatiannya. Namun, dia tidak dapat memahami level teknik pedang tebasan penundukan naga dengan satu tampilan seperti yang dia lakukan dengan banyak teknik pedang sebelumnya. Setiap gerakan tebasan penakluk naga sangat berarti. Biasanya, Xiao Chen harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk memahami satu gerakan. Meski begitu, tanpa peluang yang tepat, beberapa misteri di dalamnya tidak dapat dipahami tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan. Selanjutnya, ketika tinju ilahi surga segudang muncul dan mengungkapkan potensinya, Xiao Chen tanpa sadar menjauhkan dirinya dari tebasan penakluk naga, semakin menjauh. Mendengar Hao Jiao tiba-tiba mengatakan ini, Xiao Chen tidak percaya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa dia adalah seorang ahli pedang? Namun, ketika dia memikirkannya, semuanya masuk akal. Bahkan jika tidak ada tinju ilahi surga segudang, jika dia tidak sadar akan bahayanya, dia mungkin akan semakin menjauh dari identitasnya sebagai seorang ahli pedang. Sekarang Xiao Chen menyadari masalahnya, tidak akan sulit untuk menyelesaikannya. Dia berpikir lama dan kurang lebih menemukan solusinya. Dia harus mempelajari teknik sabre secara sistematis, yang sesuai dengan levelnya saat ini dalam teknik sabre. Selain itu harus dapat digunakan bahkan setelah dia maju ke martial sage. Teknik pedang ini tidak bisa seperti tebasan penakluk naga, yang hanya berguna sebagai jurus membunuh. Dia harus bisa menggunakannya sesuka hatinya seperti teknik pedang 4 musim. Teknik bela diri selalu berharga. Seseorang yang memenuhi semua kriteria Xiao Chen akan membutuhkan koin astral dalam jumlah besar untuk mendapatkannya. Dia bahkan mungkin tidak bisa membelinya dengan uang. Namun, sekarang dia memiliki gagasan yang samar-samar, tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan teknik saber ini. Setelah bergegas dalam perjalanannya, ibu kota provinsi Hunluo, kota Hunluo, sekali lagi muncul di depan mata Xiao Chen 10 hari kemudian. Tembok megah, jalan yang sibuk, para penggarap melepaskan aura amat buruk, kekacauan, dan perkelahian yang terlihat di mana-mana sama seperti di masa lalu. Tempat ini tidak berubah sama sekali. Membunuh dan berkelahi adalah hal biasa di kota Hunluo. Jika hal-hal ini tidak ada, maka itu akan menjadi tidak normal. Saat Xiao Chen bersiap memasuki kota, dia menyipitkan mata dan mendesah pelan. Kemudian dia berhenti dan mengalihkan pandangannya ke pertarungan. Satu sisi mengenakan seragam sekolah pedang surgawi abadi. Jumlah mereka banyak, sekitar 50 hingga 60 orang. Kebanyakan dari mereka adalah raja bela diri tingkat tinggi tahap awal. Sisi lain hanya memiliki 2 orang. Terlebih lagi, jika dilihat sekilas, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah penduduk lokal provinsi Hunluo. Salah satu dari keduanya mengacungkan tombak, memancarkan kekuatan yang kuat saat dia bergerak. Dia memblokir setiap serangan yang datang padanya. Tidak ada yang bisa mencapai 5 langkah darinya. Orang lain menggunakan pedang. Teknik pedangnya sangat indah dan cerdik. Setiap kali cahaya pedangnya menyala, semburan warna merah akan mengikuti, lalu jeritan yang menyedihkan. Sekolah pedang surgawi abadi memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Namun keduanya mendominasi pertarungan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka mengalahkan seluruh kelompok. Orang-orang dari sekolah pedang surgawi abadi memahami bahwa mereka telah kalah, namun mereka tidak bubar, dengan keras kepala menghalangi jalan keduanya. Sekilas, Xiao Chen tahu bahwa mereka sedang berpikir. Sebagai salah satu dari 6 faksi utama di Provinsi Hunluo, kekuatan cabang mereka di kota akan sangat signifikan. Cabang tersebut mungkin memiliki martial sages. Bahkan jika tidak ada seorang martial sage, hanya beberapa setengah sage yang mampu menyulitkan para raja bela diri kelas superior. Xiao Chen tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari masa lalunya di sini. Keduanya tidak lain adalah Bai Qi dan Xuan Yuan Zantian dari alam kubah langit. Setelah perpisahan di Istana Dewa Bela Diri, dia tidak bertemu mereka selama lebih dari setahun. Tentu saja, Bai Qi dan Xuan Yuan Zantian yang dikelilingi tidaklah bodoh. Mereka tahu apa yang dipikirkan para murid sekolah pedang surgawi abadi ini. Mereka mencoba keluar beberapa kali tetapi gagal. Semakin lama hal ini berlangsung, ekspresi mereka menjadi semakin suram.
Jika setengah sage dari sekolah pedang surgawi abadi tiba, mereka berdua akan kesulitan untuk pergi. Tepat pada saat ini, Guntur tiba-tiba menderu. Sambaran petir yang menyilaukan merobek langit. Banyak murid sekolah pedang surgawi abadi merasakan angin dingin yang mengandung pukulan ki yang mematikan ke arah mereka. Ketika mereka menoleh, pedang ki yang tak terbatas memasuki pandangan mereka. Pedang ki ini sangat besar. Para murid sekolah pedang surgawi abadi bisa melihat sosok putih buram memegang pedang dengan satu tangan, di belakang pedang ki. Rambut hitam dan jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Sebelum para murid sekolah pedang surgawi abadi bisa bereaksi, pedang ungu ki melintas dan langsung memotong para murid di depan menjadi dua. Cairan merah keluar, dan pedang ki menghilang dalam satu kilatan. 10 petani aneh yang berdiri dalam barisan mati dengan satu serangan. Cepat, lari. Murid-murid sekolah pedang surgawi abadi yang tersisa semuanya berteriak ngeri. Mereka segera melarikan diri ke pusat kota, tidak berani lagi tinggal. Angin kencang tak henti-hentinya bertiup. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berjalan ke arah Bai Qi dan Xuan Yuan Santian. Keduanya bertemu dengannya di tengah jalan dan tersenyum tipis. Xiao Chen. Ketika Bai Qi dan Xuan Yuan Santian melihat orang yang menyerang adalah Xiao Chen, pemandangan itu sedikit mengejutkan mereka. Jelas sekali, mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kota Hunluo, di meja dekat jendela sebuah restoran, Xiao Chen, Bai Qi, dan Xuan Yuan Santian minum dengan santai dan mengobrol. Dari percakapan tersebut, Xiao Chen mengetahui bahwa Bai Qi dan Xuan Yuan Santian telah memasuki sekte peringkat 9 yang sama. Mereka telah melakukannya dengan cukup baik dalam setahun terakhir dan bahkan berhasil dipromosikan menjadi pewaris sejati. Namun, persaingan di dunia Kunlun jauh lebih ekstrim daripada di dunia kubah langit. Kejayaan mereka di masa lalu tidak berarti apa-apa di sini, dan mereka harus memulai dari awal lagi. Kali ini, Bai Qi dan Xuan Yuan Santian datang ke Provinsi Hunluo untuk menyelesaikan misi sekte berburu naga Desolate. Siapa yang menyangka bahwa setelah mereka membunuh Desolate Dragon, mereka akan bertemu dengan murid-murid sekolah pedang surgawi abadi. Tanpa mengatakan apapun lagi, para murid sekolah pedang surgawi abadi meminta keduanya menyerahkan tulang naga Desolate. Namun, keduanya membutuhkan tulang Desolate Dragon untuk menyerahkan misi sekte mereka, jadi mereka tentu saja tidak setuju, yang kemudian memicu konflik dengan pihak lain, adegan yang dilihat Xiao Chen. Desolate Dragon adalah sub naga yang memiliki darah naga sejati. Ketika seseorang tidak dapat menemukan tulang naga sejati, tulang naga Desolate adalah alternatif yang baik. Haha, ingat kumpulan jenius kita dari alam kubah langit. Ingat betapa besarnya kejayaan yang kita peroleh setelah kompetisi pemuda 5 negara, bersiap untuk melakukan perbuatan besar di alam Kunlun. Sayangnya, setelah lebih dari setahun, sebagian besar masih belum diketahui. Beberapa orang bahkan berada dalam situasi yang menyedihkan. Hanya kamu, Xiao Chen, yang tetap jenius sejak saat itu. Meskipun kamu masih seorang raja bela diri, kamu berani menantang Bai Wuxue dari 7 raksasa. Anda bahkan mendapatkan pengakuannya. Hanya sedikit orang di domain Tianwu yang tidak mengetahui nama Anda. Bai Qi menghela nafas sambil mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya. Saat itu, Bai Qi lebih lemah dari Xiao Chen, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Namun, setelah memasuki daratan Kunlun, tingkat kultivasi dan ketenaran keduanya tidak lagi berada pada jalur yang sama. Ketika Xuan Yuan Santian membicarakan masalah masa lalu, dia juga tampak agak murung. Dia adalah Raja Naga kecil di Laut Timur, yang memahami status kerajaan. Sekarang, dia seperti naga sejati yang terjebak di pantai dangkal. Di hadapan sekelompok jenius yang jauh lebih kuat darinya, status Raja Xuan Yuan Santian hanya menjadi lelucon. Dia mengalami banyak cemoohan dan kemunduran. Xuan Yuan Santian bisa sampai ke tempatnya sekarang tanpa terjatuh hanya karena kebanggaan di hatinya. Dia tidak melupakan kejayaan masa lalunya dan tujuannya. Namun, sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa bertahan. Tidak banyak orang yang berani menggunakan status raja sebagai landasan budidayanya. Semakin berkembangnya zaman para jenius, semakin sulit untuk menempuh jalan ini. Tidak tahu harus berkata apa, Xiao Chen mengubah topik pembicaraan, bertanya, apakah ada perubahan besar di domain Tianwu baru-baru ini. Dia tidak mengetahui kejadian terkini di domain Tianwu selama sekitar 10 bulan, dengan 2 bulan lagi tersisa hingga akhir 1 tahun. Kali ini berlalu dengan sangat cepat. Namun, ini adalah zaman para jenius. 1 tahun sudah cukup untuk terjadinya banyak perubahan. Yang baru akan selalu menggantikan yang lama. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum Bai Qi berkata sambil termenung dengan penuh kerinduan, telah terjadi pergantian rezim di domain Tianwu. Perubahan rezim di domain Tianwu, Xiao Chen menggumamkan hal ini pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Lalu dia menyesap anggurnya dan bertanya dengan serius, bagaimana sebenarnya perubahannya. Di 7 raksasa, seorang Jiangxi memperoleh cambuk petir naga sejati. Dia akhirnya mendapatkan senjata yang bisa menandingi senjata Feng Wuji.
Keduanya bertarung selama 3 hari 3 malam. Meskipun Feng Wuji lebih unggul, dia tidak bisa melakukan apapun pada Anjangsi. Pada akhirnya, mereka menyebutnya seri. Baiki meletakkan cangkir anggurnya sambil menjawab dengan tidak tergesa-gesa dengan nada tenang. Namun, masalah yang dia bicarakan mengejutkan Xiao Chen yang sudah siap. Holy Sions telah lama menjadi salah satu yang terbaik di domain Tianwu. Tidak ada yang mau repot-repot membandingkan diri mereka dengan mereka. Ketika orang mendiskusikan siapa ahli terkuat di generasi muda domain Tianyu, mereka akan menyebutkan 7 raksasa, dengan sengaja menghilangkan 3 keturunan suci. Selain itu, mereka juga merasa tidak ada salahnya melakukan hal tersebut. 3 tanah suci melampaui setiap faksi lainnya. Holy Sions juga tidak banyak berpindah-pindah di domain Tianwu. Jadi sangat jarang melihat mereka. Bagi generasi muda, ketiga keturunan suci itu terlalu jauh dari diri mereka sendiri, seperti legenda urban. 7 raksasa adalah pakar yang menjadi fokus generasi muda. Jika mereka ingin menjadi terkenal, mereka akan menantang mereka, melihat mereka sebagai target untuk dikalahkan. Tidak ada yang akan menargetkan ketiga Sion suci. Namun, sekarang, Anjangsi menghancurkan legenda ini, menjadi orang pertama dan satu-satunya di domain Tianwu selama 10.000 tahun terakhir yang berdiri bersama dengan 3 keturunan suci. Xuan Yuan Zantian tidak bisa menahan diri saat dia berkata, pertempuran itu sangat intens. Yang satu memahami keinginan angin, dan yang lainnya memahami keinginan guntur. Beberapa petapa bela diri kelas rendah memucat ketika mereka melihat pertempuran ini. Seorang Jiangxi memang kuat, Feng Wuji jelas sedikit lebih kuat darinya, tapi Feng Wuji masih belum bisa mengalahkannya, dia hanya bisa mengakui hasil imbang. Apa yang dikatakan Xuan Yuan Zantian terdengar kontradiktif, tapi mudah dimengerti. Jika Feng Wuji sedikit lebih kuat dari Anjangsi, kecuali mereka bertarung sampai mati, akan sulit menentukan pemenangnya. Namun, meski mereka bertarung sampai mati, kemungkinan mereka mati bersama masih yang terbesar, Anjangsi sangat kuat. Mulai sekarang, sepertinya ada 4 keturunan suci di domain Tianwu. Meskipun Istana Guntur dan Petir lebih lemah dari Tanah Suci, semua orang mengakui kekuatan Anjangsi. Jelas sekali, dia sudah melampaui gelar 7 raksasa. Baiki melanjutkan, selanjutnya, gelar 7 raksasa sudah mati. Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana bisa? Setengah tahun yang lalu, ahli pedang terbaik di selatan, Feng Xingsheng, menantang Luo Zixiao. Dia menggunakan teknik pedangnya yang luar biasa dan niat pedang yang dipahami 80% untuk mengalahkan lawannya dalam 200 gerakan. Seorang pendekar pedang misterius dari alam pedang surgawi mengalahkan salah satu dari 7 raksasa lainnya, Jiang Zeyuan. Ini memecahkan rekor 7 raksasa tanpa kekalahan sebanyak 2 kali. Gelar 7 raksasa lenyap setelah ini. Saya tidak yakin apa yang merangsang Simen Bao dari klan Simen. Setelah dia kembali dari medan perang Savage, dia mulai berkultivasi secara gila-gilaan di klannya sendiri, menjalani program pelatihan yang mengerikan bersama Kaisar Bela Diri klan Simen. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia, tampak lebih buruk dari iblis. Saat dia keluar, dia langsung menantang tuan muda yang penuh gairah, Murong Lingfeng. Putra hedonis dari klan kaya ini, yang diremehkan semua orang, sebenarnya bertarung melawan tuan muda yang penuh gairah hingga seri. Dia bahkan hampir menang. Jenius terbaik di dunia pertempuran, Niu Deng, bahkan lebih mengejutkan. Dia langsung menantang Weng Meng, yang paling kejam dari 7 raksasa. Ia pun berhasil bertarung hingga meraih hasil imbang. Dalam setahun terakhir, beberapa pakar muda bermunculan dan mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Pembawa keberuntungan dari berbagai alam kini telah dewasa, tidak lebih lemah dari 7 raksasa sebelumnya. Baiki mengatakan banyak hal sekaligus. Selain kerinduan dalam nada bicaranya, ada juga jejak kesedihan. Di zaman jenius ini, para ahli dari alam bawah mengalami putaran pemolesan dan eliminasi. Mereka yang menonjol sudah muncul, tapi dia bukan salah satu dari mereka. Xiao Chen berpikir keras. Ini berarti mereka yang berada di puncak kekuasaan di domain Tianwu memang telah berubah. Dari 7 raksasa, 1 maju ke level Holy Sions, 2 dikalahkan, dan 2 bertarung imbang. Stabilitas selama sekitar 1 dekade terakhir telah sepenuhnya terganggu. Beberapa pembawa keberuntungan dari alam bawah seperti saya telah bersinar setelah beberapa akumulasi dan beberapa waktu bersembunyi, akhirnya mengungkapkan kejayaan mereka. Ini adalah zaman para jenius, yang datang setiap 10.000 tahun sekali. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari 3.000 alam akhirnya berhasil mengukir sudut gunung es ini, membuat tempat bagi diri mereka sendiri di domain Tianwu alam Kunlun, wilayah manusia. Siapa yang menonjol di domain Tianwu? Siapa yang benar-benar bisa mendapatkan tiket ke panggung utama di zaman para jenius ini, dan menjadi penguasa zaman ini? Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen menyadari bahwa mereka tidak mengatakan apapun tentang kakak perempuan senior pertama dan Bai Wuxue, orang yang paling dia khawatirkan saat ini, jadi dia tidak bisa tidak bertanya tentang mereka. Ketika dia menyebut Sui Lingling, Baiki tersenyum lembut.
Siapa yang berani menantang Sui Lingling? Jika dia marah, bahkan ketiga keturunan suci tidak berani menyinggung perasaannya. Panahannya diakui secara publik sebagai yang terbaik di domain Tianwu. Dia mungkin lemah dalam pertarungan jarak dekat. Tapi begitu dia membuka jarak, semua orang takut diubah menjadi sarang lebah. Adapun Bai Wuxue, saat berbicara tentang jenius iblis dengan nama keluarga yang sama dengannya, Bai Qi berhenti sejenak, mengungkapkan ekspresi serius. Dia melanjutkan, Xiao Chen, bukannya aku tidak percaya padamu. Namun, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada tantangan Anda. Tidak ada yang akan menertawakanmu karena melakukan hal itu. Xuan Yuan Zantian mengungkapkan ekspresi serupa, sedikit mengasihani Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengatakan apapun untuk membantah saran ini. Dia tersenyum dan berkata, katakan saja padaku apa yang kamu ketahui. Emosi Bai Qi bergejolak. Dia berkata dengan nada agak ngeri, setelah Bai Wuxue meninggalkan Savage Battlefield, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia kembali sebulan yang lalu. Seorang jenius tingkat rendah yang mendapatkan ketenaran baru-baru ini mencoba menjatuhkannya untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran. Pada akhirnya, Bai Wuxue membekukan kejeniusan itu di pilar es dalam 10 gerakan. Ketika dia menyentuhnya dengan ringan, jenius itu jatuh ke tanah dan hancur menjadi pecahan es, bahkan tidak meninggalkan satu pun bagian dari dirinya. Xuan Yuan Zantian menambahkan dengan serius, itu bukanlah hal yang paling mengerikan. Berita ini baru keluar setengah bulan yang lalu. Bai Wuxue pergi ke ujung paling utara dari alam Kunlun, tempat yang sangat dingin. Ketika dia kembali, dia membawa kembali kepalanya. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, kepala siapa? Xuan Yuan Zantian menjawab dengan berbisik, seorang kultivator lepas dari 10 besar peringkat penggarap jahat. Kultivator lepas itu sudah lama bebas dan memiliki budidaya sage bela diri kelas rendah. Segera setelah Xuan Yuan Zantian selesai berbicara, dia dan Bai Qi memandang Xiao Chen dengan simpati. Berita ini seharusnya sangat kejam bagi Xiao Chen. Namun, kenyataannya tetaplah kenyataan. Agar Bai Wuxue dapat membunuh seorang petapa bela diri kelas rendah, terlebih lagi, seorang yang merupakan seorang kultivator lepas yang terkenal, dia harus sangat kuat. Sekitar setengah tahun yang lalu, mungkin masih ada beberapa orang yang percaya bahwa Xiao Chen memiliki peluang. Namun, begitu berita ini tersiar, hampir semua orang berhenti memedulikan Xiao Chen, yang sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Bai Wuxue bahkan bisa membunuh sage bela diri kelas rendah. Apa artinya pertempuran ini? Tidak peduli seberapa keras Xiao Chen bekerja, pada akhirnya dia hanya akan menjadi lelucon. Xiao Chen hanya akan menjadi batu loncatan di jalur kultivasi Bai Wuxue, yang tidak lebih dari itu. Namun, Bai Qi dan Xuan Yuan Zantian sangat kecewa. Tak satu pun dari mereka bisa melihat sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Chen. Bai Qi bertanya dengan penuh tanya, Xiao Chen, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Banyak orang sekarang mengatakan bahwa dia seharusnya memahami keinginan es. Dia mungkin sekuat An Jiangxi sekarang. Kepala yang dia bawa kembali adalah kepala seorang martial sage. Kemanapun Anda pergi di alam Kunlun, martial sage adalah orang yang hebat. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Bagaimana tepatnya Anda ingin saya bereaksi? Belum lama ini, saya mengalahkan 3 petapa bela diri kelas rendah. Meskipun seorang kultivator lepas, martial sage akan jauh lebih kuat daripada tetua senior klan Xuan, Xiao Chen telah bertarung 1 lawan 3, jadi pencapaiannya lebih baik daripada Bai Wuxue. Keduanya masih harus berjuang untuk mencari tahu siapa yang lebih baik. Namun, Xiao Chen sangat yakin dengan keinginan gunturnya. Dia tidak takut dengan pertumbuhan Bai Wuxue. Para jenius iblis akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi dia tidak merasa terlalu terkejut atas pencapaian Bai Wuxue. Dong, dong, dong. Tepat pada saat ini, langkah kaki dan suara yang agak berisik terdengar. Sekelompok tamu tak diundang muncul di pintu masuk tangga. 3 orang di depan memiliki aura yang kuat, meski niat membunuh mereka telah ditarik, terutama yang berada di tengah. Saat dia melihat sekeliling, pelanggan lain di restoran itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang ini sebenarnya adalah seorang martial sage. Suasana berat yang menindas menyebar dalam sekejap. Para petani yang melihat hal ini segera membayar tagihannya dan pergi karena takut terseret masalah. Ketika Bai Qi dan Xuan Yuan Zantian melihat sekelompok orang ini tiba, mereka langsung memucat. Mereka sedikit gemetar ketika berkata, orang-orang sekolah pedang surgawi abadi ada di sini. Saudara Xiao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus pergi dulu. Kami akan menemuimu lagi setelah kami meninggalkan kota. Keduanya menunjukkan ekspresi agak terkejut. Mereka tidak mengira orang-orang dari sekolah pedang surgawi abadi akan tiba begitu cepat, apalagi dengan seorang petapa bela diri yang memimpin. Jika tidak ada petapa bela diri di sini, bahkan jika ada 2 petapa setengah, keduanya yakin mereka bisa pergi dengan mudah jika mereka tidak bisa menang. Namun, kedatangan martial sage menghancurkan kepastian mereka.
Mereka mungkin akan tinggal di sini selamanya dan bahkan mungkin menyebabkan masalah bagi Xiao Chen. Martial Sage yang memimpin kelompok murid sekolah pedang surgawi abadi tersenyum dingin. Dia memasang ekspresi jijik saat dia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan suara dingin, saya bertanya-tanya ahli mana yang membunuh lebih dari 20 murid sekte dalam saya dalam satu gerakan. Ternyata itu hanyalah setengah Sage. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Di Provinsi Hunluo, sekte di belakangmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sang Martial Sage melambaikan tangannya, dan 2,5 Sage di belakangnya bersama dengan Raja Bela Diri kelas superior di belakang mereka menyerang Bai Qi dan Xuan Yuan Santian. Dong, dong, dong. Kelompok itu bergegas mendekat dengan langkah kaki yang berat bergema di lantai. Mereka memancarkan ki pembunuh yang kuat, membentuk angin kencang. Beberapa vas hias di restoran itu pecah. Suasana menjadi sangat menindas. Bai Qi dan Xuan Yuan Santian menunjukkan ekspresi serius. Mereka mengulurkan tangan, menggenggam senjata erat-erat. Saat pertempuran akan segera dimulai, Xiao Chen, yang duduk di meja, memandangi 2,5 Sage dengan aura yang berkembang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Xiao Chen mendorong tangannya ke depan, dan intisari yang luas datang dari hukum Sage surgawi yang tebal. Dia dengan sangat baik mengendalikan intisari dalam cangkir anggur yang dia lempar. Gelas anggur berputar cepat, mengeluarkan suara keras. Namun, anggur yang dikandungnya tidak tumpah sama sekali. Kedua setengah Sage itu tidak mengkhawatirkan hal itu pada awalnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah. Gelas anggur yang berputar itu memiliki hukum Sage surgawi selebar ibu jari di belakangnya. Terlebih lagi, cangkir anggur itu membawa lautan petir luas yang mengandung energi tak terbatas yang sulit dilihat dengan mata fisik. Energi ini beberapa kali lebih kuat dari gabungan keduanya. Menghindari, keduanya meraung bersamaan dan mendorong dari lantai. Tubuh mereka dengan cepat terangkat ke atas. Mereka mencapai langit-langit dalam sekejap mata. Namun, Raja Bela Diri tingkat tinggi di belakang mereka tidak begitu waspada dan juga tidak bereaksi dengan cepat. Bang! Sebuah cahaya meledak, dan listrik langsung menyala hingga orang pertama yang menabrak cangkir anggur itu. Bau panggangan tercium. Kemudian, seperti reaksi berantai, 10 orang di belakang menjerit. Sebelum energi yang luar biasa ini, mereka tidak dapat menahan sama sekali. Bahkan setengah Sage biasa tidak dapat menahan serangan biasa dari Xiao Chen. Apalagi para Raja Bela Diri kelas unggul ini. Lampu listrik menghilang. Namun, cangkir anggur tidak berhenti berputar. Xiao Chen mengulurkan tangan, dan cangkir anggur yang indah kembali ke tangannya. Anggur dalam cangkir anggur telah memanas, meningkatkan aromanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia meniupnya dengan lembut, mendinginkan cairan panas. 10 Raja Bela Diri kelas unggul, murid sekte dalam dari sekolah pedang surgawi abadi, mati dengan mudah saat anggur memanas. Ketika Bai Qi dan Xuan Yuan Santian melihat pemandangan ini, mereka terperangah. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Xiao Chen tumbuh begitu kuat. Kedua setengah Sage yang menempel di langit-langit merasa ngeri. Mengamati Xiao Chen dengan cermat, mereka dengan hati-hati kembali ke sisi Martial Sage. Jelas sekali, Xiao Chen ini bukanlah setengah Sage biasa. Dia mungkin salah satu dari iblis jenius itu. Standar konvensional tidak berlaku untuk orang-orang seperti itu. Kedua setengah Sage hanya bisa menaruh harapan mereka pada Martial Sage. Tatapan dari petapa bela diri kelas rendah, yang tampak seperti pria parubaya, berubah menjadi serius. Dia berkata dengan cemberut, orang tua ini adalah Sun Liang, orang yang bertanggung jawab atas cabang sekolah pedang surgawi abadi di kota Hunluo. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat dan mengapa Anda membunuh murid sekte saya? Jika Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal, orang tua ini dapat mengambil keputusan untuk mengabaikan hal ini. Pada saat ini, Martial Sage berada dalam posisi yang sulit. Meskipun dia yakin bisa menekan Xiao Chen, dia tidak berani bergerak. Seorang jenius iblis seperti itu pasti memiliki faksi atau orang yang sangat kuat di belakangnya. Jika mereka membuat marah faksi atau orang-orang seperti itu, mereka mungkin akan mendapat masalah. Namun, Sun Liang enggan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Xiao Chen dengan santai membunuh begitu banyak orang dari sekolah pedang surgawi abadi di gerbang kota. Jika dia tidak bisa mendapatkan akuntansi, reputasi sekolah pedang surgawi abadi akan terkena dampak yang signifikan. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri. Dia menatap pria ini saat dia berjalan mendekat. Lalu dia berkata dengan tenang, kebetulan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya bisa menghilangkan dendam yang saya miliki dengan sekolah pedang surgawi abadi untuk saat ini. Karena kamu adalah penanggung jawabnya, kamu harusnya tahu mengapa sekolah pedang surgawi abadi telah mengumpulkan tulang naga selama bertahun-tahun, kan? Ketika Xiao Chen berbicara, dia tidak memperhatikan konsesi Sun Liang. Sebaliknya, dia mulai menanyainya. Sikap seperti itu membuat Bai Qi dan Xuan Yuan Santian membuka mata lebar-lebar.
Pihak lainnya adalah martial sage yang bonafit. Apa yang dilakukan Xiao Chen di sini? Semuanya akan baik-baik saja jika mereka berdua mundur selangkah. Mengapa Xiao Chen menyinggung sage bela diri kelas rendah? Ketika Sun Liang mendengar pertanyaan ini, hatinya mengamuk. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang ketika dia berkata dengan dingin, setiap tahun, beberapa iblis jenius yang menganggap diri mereka sempurna akhirnya mati. Apa kamu tahu bagaimana caranya? Menganggap diriku sempurna. Anda percaya bahwa saya menganggap diri saya sempurna. Kalau begitu, kamu akan kecewa. Lampu listrik menyala di kaki Xiao Chen, dan dia langsung tiba di hadapan Sun Liang. Di hadapan tatapan terkejut semua orang, dia mengirimkan pukulan ke tiran kota Hunluo ini. Lampu listrik mengalir di tangan Xiao Chen. Saat cahayanya menyala, rasanya dia bahkan bisa menghancurkan gunung besar. Serangan ini mengagetkan Sun Liang. Dia tidak menyangka Xiao Chen benar-benar berani menyerang. Pada saat dia bereaksi, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah berada tepat di depannya. Bang! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Sun Liang mendorong dari lantai dan melompat. Dia tidak ingin menerima pukulan Xiao Chen tanpa persiapan apapun. Sebuah lubang terbuka di atap, dan Sun Liang melompat keluar dari restoran dalam sekejap. Namun, dua orang setengah sage yang berada di belakang Sun Liang tidak seberuntung itu. Pukulan Xiao Chen menghantam mereka, dan kekuatan yang luar biasa mengalir keluar. Keduanya memuntahkan darah dan terbang kembali dengan kulit pucat. Jika mereka tidak mati, setidaknya mereka terluka parah. Adegan ini menyimpan banyak ironi. Sebelumnya, keduanya telah menghindari cangkir anggur Xiao Chen dan membiarkan 10 raja bela diri mati. Kini, keduanya langsung merasakan seperti apa ditinggalkan. Sun Liang, tempat mereka berlindung, sebenarnya meninggalkan keduanya, memilih untuk menghadapi serangan dengan metode yang paling menguntungkan dirinya. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan dua orang setengah sage biasa. Dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka saat dia melompat keluar, mengejar Sun Liang. Dia merasa penasaran mengapa sekolah pedang surgawi abadi mengumpulkan tulang naga dalam skala besar. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mencari tahu. Lantai kosong menjadi sunyi, meninggalkan Bai Qi dan Xuan Yuan Santian saling bertukar pandang. Perkembangan ini sepenuhnya di luar dugaan mereka. Bai Qi menghela nafas dan berkata, tidak heran dia tidak bereaksi ketika dia mendengar bahwa Bai Wuxue membunuh seorang sage bela diri kelas rendah. Xiao Chen, dia selalu melakukan hal yang tidak terduga. Sebelum Xiao Chen, yang baru saja melompat ke atap, dapat berdiri kokoh, kilat menyambar langit. Sun Liang menebas tanpa ekspresi dengan pedangnya yang mengandung kekuatan petir. Lampu listrik di atas pedang Sun Liang tidak bersuara dan sangat jelas, kurang indah. Namun, itu berisi kekuatan penuh dari hukum sage surgawi tanpa ada yang bisa ditahan. Xiao Chen mengeluarkan lunar shadow sabre miliknya dan menggambarnya dengan membalikkan telapak tangannya. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia maju untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan, pedang dan pedang saling berbenturan, menyebabkan percikan api beterbangan. Setelah itu, dua gumpalan cahaya ungu menyilaukan saling mendorong. Kilatan petir menyinari sekeliling tanpa henti. Di langit, dua kumpulan awan petir juga bertabrakan dengan hebat, gemuruh guntur bergema tanpa henti. Langit berubah warna, angin bertiup, dan awan bergerak. Pemandangan menakutkan tersebut langsung menarik perhatian beberapa pembudidaya di kota Hunluo. Sun Liang bergerak ke atas dan ke bawah. Dia telah mengambil inisiatif menyerang dan mendapat keuntungan dalam budidaya. Setelah bertarung beberapa saat, dia memegang kendali saat dia perlahan mendorong Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah. Kegembiraan muncul di wajah Sun Liang. Dia menekan pedangnya dan tersenyum gila. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara martial sage dan setengah sage. Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama senior Anda. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak panik sama sekali. Dia menjawab dengan lembut, ada perbedaan kekuatan di antara petapa bela diri kelas rendah. Sayangnya, Anda adalah salah satu orang yang lebih lemah. Ini bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran. Sebuah cahaya berkedip di dahi Xiao Chen saat cahaya kehendak guntur yang abadi menyebar. Guntur meraung, langsung menekan kondisi guntur Sun Liang hingga hancur dan lenyap. Xiao Chen, yang telah bergerak mundur, mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Cahaya meledak dan segera memukul mundur Sun Liang, yang berada di atas angin. Mata Sun Liang yang pucat, yang berada 1 kilometer jauhnya, bersinar karena terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar ketakutan, kehendak guntur. Ini adalah kehendak guntur. Saat wasiat Xiao Chen muncul, situasinya tiba-tiba berubah. Keadaan guntur Sun Liang segera hancur. Awan petir milik Sun Liang menyebar sedikit demi sedikit. Auranya anjlok terus-menerus sebelum penindasan keinginannya. Sun Liang merasakan ketakutan di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak berani melompat ke depan Xiao Chen tetapi malah menatapnya dengan ngeri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh banyak petapa bela diri generasi senior,
namun seorang pemuda dari domain Tianwu benar-benar telah melakukannya. Menurut rumor yang beredar, siapapun yang memahami suatu wasiat akan mampu mengalahkan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi, seperti halnya makan atau minum. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi ketika menghadapi lawan yang memiliki kemauan, hanya kematian yang menunggu mereka, tidak ada hasil lain yang mungkin diperoleh, bahkan jika budidaya seseorang lebih tinggi. Tentu saja, mengingat usia Sun Liang yang lebih dari 100 tahun, dia pernah bertemu dengan para kultivator yang memiliki kemauan sebelumnya. Namun, para pembudidaya ini memiliki budidaya yang lebih tinggi darinya, mereka tidak perlu menggunakan kemauan mereka untuk menghadapinya. Sun Liang belum pernah menghadapi surat wasiat sebelumnya. Ia selalu merasa cerita tentang wasiat itu dilebih-lebihkan. Namun, setelah dia melihatnya sendiri hari ini, dia tidak lagi berani berpikir seperti itu. Cahaya kemauan, yang tidak terlihat oleh mata fisik, menyebar dari tubuh Xiao Chen. Awan petir di langit di atas menderu semakin keras. Awan gelap yang tak terbatas mengeluarkan sambaran petir ungu seperti ular panjang yang merobek langit. Awan menimbulkan bayangan besar, membuat daratan menjadi gelap. Orang-orang bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada langit. Di sisi lain, keadaan guntur Sun Liang, yang ia kumpulkan kembali, hanyalah sebuah awan petir kecil. Gemuruh gunturnya tenggelam dalam guntur Xiao Chen. Dibandingkan dengan Xiao Chen, Sun Liang seperti anak kecil yang melolong tak berdaya, pemandangan yang sangat menggelikan. Ketika beberapa kultivator melihat pemandangan ini, ekspresi mereka semua berubah tanpa kecuali. Seorang pemuda benar-benar telah mendorong kepala cabang sekolah pedang surgawi abadi ke dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat wajah Xiao Chen, mereka berseru kaget. Oh boy, itu benar-benar dia, pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Sebelumnya, ada rumor bahwa dia mendominasi istana kuburan bintang sendirian, merampas sebagian besar lukisan Great Rock Spreading Wings. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kekuatannya telah berkembang sedemikian rupa. Sepertinya rumor itu benar. Orang ini sungguh luar biasa. Setengah tahun yang lalu, sebagai Raja Bela Diri, dia berani menakuti Wu Yuankai dengan satu teriakan. Setengah tahun kemudian, dia menjadi lebih keterlaluan, secara langsung menekan seorang martial sage. Pemandangan suatu malam setengah tahun yang lalu terlintas di depan mata para penggarap kota Hunluo seperti baru kemarin. Setelah setengah tahun, pemuda berjubah putih yang telah lama hilang muncul kembali. Kemudian, dia sekali lagi membuat para kultivator lepas di kota Hunluo terbius. Xiao Chen memasang ekspresi dingin saat dia melirik Sun Liang, yang berada 1 kilometer jauhnya. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan mendorongnya ke udara, menyerbu. Setiap kali Xiao Chen melangkah di udara, guntur menderu. Tampaknya ada hubungan yang aneh dengan langkah kakinya. Saat Xiao Chen menyerang ke depan, guntur menjadi semakin kuat. Dengan momentum yang sangat besar, langkah kakinya terdengar seperti pasukan besar yang menyerbu. Awan mengikuti angin bertiup, mengumpulkan awan dan angin. Lampu pedang menyala saat Xiao Chen menggunakan gerakan awal teknik pedang kesengsaraan petir, mengumpulkan awan dan angin, yang sudah lama tidak dia gunakan. Pedang dan pedang saling berbenturan, mengeluarkan dengungan merdu. Meskipun teknik pedang kesengsaraan petir hanyalah teknik bela diri peringkat bumi, dengan dukungan kehendak guntur yang abadi, teknik itu bersinar terang, tidak kehilangan kekuatannya. Sial, 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 karena kemauannya yang lemah, Sun Liang kini kehilangan keunggulannya sepenuhnya. Dia bergerak dengan hati-hati dan hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Dia takut bahwa dia akan menjadi batu loncatan bagi seorang ahli muda untuk menjadi terkenal jika dia tidak berhati-hati. Namun, semakin Sun Liang berpikir seperti ini, semakin sulit baginya untuk melarikan diri. Aura Xiao Chen berkembang, dan dia menggunakan gerakan teknik pedang kesengsaraan petir secara berurutan, melewatinya dengan lancar seperti air mengalir. Serangan ini memaksa Sun Liang untuk menggunakan teknik bela diri peringkat surga, yang hampir tidak cukup untuk melawannya. Banyak orang di sekitar tidak dapat memahami pemandangan seperti itu. Apakah surat wasiat benar-benar kuat? Tanpa diduga, teknik bela diri peringkat surga Sun Liang tidak cukup untuk unggul. Itu normal. Surat wasiat tidak hanya bisa menekan keadaan lawan, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan penggunanya secara menyeluruh. Mengingat hal ini, pemandangan seperti itu adalah hal yang normal. Kesengsaraan petir duniawi. Kesengsaraan petir surgawi. Kesengsaraan petir ilahi. Ketika momentum teknik pedang kesengsaraan petir mencapai puncaknya, Xiao Chen melepaskan kesengsaraan petir. Dengan ribuan sambaran petir, ia menjadi seperti dewa petir berpakaian putih menggunakan cahaya pedangnya untuk mengarahkan kesengsaraan petir. Gelombang kesengsaraan petir yang mengerikan melintas. Setelah melihat petir ilahi di danau kabut yang menyesatkan, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kesengsaraan petir. Jimat ungu di lautan kesadaran Xiao Chen memancarkan cahaya terang. Naskah abadi mengalir, dan 3 kesengsaraan petir tampak seperti kesengsaraan petir yang sebenarnya di dunia. Penindasan berat dan aura penekan mereka membuat sulit bernapas.
Menghadapi 3 gerakan berturut-turut, Sun Liang terus mundur. Bangunan-bangunan di sekitarnya langsung hancur menjadi puing-puing, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Ketika kesengsaraan petir ilahi yang terakhir terjadi, sambaran petir emas merobek langit, menjatuhkan pedang Sun Liang dari tangannya, dan menyebabkan dia muntah darah. Kemudian dia jatuh di atap sebuah paviliun. Sepertinya firasatku benar. Setelah aku memahami kehendak abadi guntur, teknik pedang kesengsaraan petirku telah menguat secara signifikan, pikir Xiao Chen dengan gembira. Sebelumnya, dia yakin dia memang kekurangan teknik pedang. Namun, dia sekarang tidak merasa bahwa kebutuhannya begitu mendesak karena dia masih memiliki teknik pedang kesengsaraan petir. Pendiri paviliun Sabat Surgawi sendiri yang menciptakan teknik sabre kesengsaraan petir. Selain itu, ia memiliki banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Sampai sekarang, Xiao Chen sudah memahami kehendak guntur dan juga telah melihat jimat petir tingkat ilahi. Dia bisa menggunakan pemahamannya saat ini untuk mengembangkan teknik pedang kesengsaraan petir lebih jauh, mengubahnya menjadi teknik pedang yang disesuaikan dengan dirinya sendiri. Hasil ujian terhadap Sun Liang ini semakin menguatkan keyakinannya. Xiao Chen mendongak sedikit dan melihat Sun Liang berusaha melarikan diri. Matanya menjadi dingin, dan 2 gumpalan lampu listrik meledak di bawah kakinya. Mereka tampak seperti 2 naga azure yang melompat keluar dari lautan luas yang terbentuk dari cahaya listrik yang kabur. Kekuatan ledakan dari kakinya langsung mengirim Xiao Chen ke atas kepala Sun Liang. Bang! Xiao Chen langsung menginjak dada Sun Liang, menginjaknya hingga jatuh. 100 hukum sage surgawi yang ramping menari tanpa henti di sekitar Sun Liang. Dia meledak dengan energi yang mengerikan ketika dia mencoba mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Xiao Chen tersenyum dingin, dan jimat ungu di lautan kesadarannya berputar dengan cepat. Cahaya kemauan menyatu dengan hukum sage surgawi di tubuhnya, dan energi mengalir deras ke kakinya. Xiao Chen menekankan kakinya di dada Sun Liang. Tidak peduli bagaimana Sun Liang meronta atau berteriak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sun Liang melolong karena terhina dan tidak puas. Angin kencang bertiup di sekitar mereka. Energi dari hukum sage surgawi tampak seperti riak, membuat ruang tampak buram. Namun, tidak ada yang berhasil. Hancur di bawah kaki Xiao Chen, Sun Liang tidak bisa mengubah apapun. Jauh dari sana, di area di luar cahaya keinginan Xiao Chen, para penggarap yang menyaksikan pemandangan menyedihkan ini menatap Sun Liang dengan ekspresi yang sama sekali tidak simpatik. Dia adalah seorang martial sage yang bonafit, seorang tiran atau penguasa di wilayah manapun mereka berada, namun seorang pemuda menginjak-injaknya hari ini. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Chen meletakkan ujung sarungnya di dahi Sun Liang, mengirimkan ki pembunuh melalui sarungnya ke dalam pikiran Sun Liang. Aura yang menusuk tulang membuat Sun Liang takut untuk menghentikan usahanya, dia membeku. Xiao Chen berkata dengan tenang, izinkan saya bertanya lagi. Mengapa sekolah pedang surgawi abadi mengumpulkan tulang naga dalam skala besar? Karena masalah ini berkaitan dengan kematian Kaisar Guntur, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang begitu kuat. Dia harus menyerang Sun Liang baik dari aspek fisik maupun mental. Aku tidak tahu. Ini adalah instruksi dari penatua tertinggi. Saya bukan orang penting di sekolah pedang surgawi abadi. Sun Liang mengungkapkan kengerian di matanya. Suaranya bergetar saat dia terus mengoceh. Mata Xiao Chen berbinar seperti lentera saat dia menatap ke dalam mata lawannya tanpa berkata apa-apa. Meskipun Sun Liang tidak mengetahui cerita lengkapnya, dia pasti mengetahui sesuatu. Xiao Chen menekan sedikit sarungnya, dan darah segera mengalir keluar dari dahi Sun Liang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus meningkatkan jumlah pembunuhan Qi. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sepertinya itu digunakan untuk memurnikan. Saat Sun Liang hendak mengucapkan kata-kata penting, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang terbang yang terang tiba-tiba melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen dengan santai menangkap pedangnya. Namun, dia tidak menyangka pedang yang tampak biasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat dia memegangnya, benda itu menjatuhkannya. Energi pedang terbang bukanlah energi spiritual dunia, juga bukan intisari dari seorang kultivator. Sebaliknya, itu adalah energi dari pedang terbang itu sendiri. Xiao Chen menemukan aura pedang terbang itu sangat familiar. Dia berkonsentrasi, dan memang dia menemukan bahwa cahaya di permukaan pedang terbang itu bukanlah energi mental, intisari, atau ki vital. Itu juga bukan energi yang dihasilkan dari kombinasi ketiganya. Itu adalah energi ajaib. Eros Demon Leng Yue pernah membantunya memadatkan sejumlah energi sihir, yang persis sama dengan cahaya ini. Pedang terbang ini adalah harta karun ajaib sejati. Xiao Chen mendongak dan melihat seorang pria berjubah hitam, yang muncul pada suatu saat. Pria itu dengan cepat mengulurkan tangannya, dan sepertinya ada tangan halus yang meraih Sun Liang. Pria ini menyampirkan tubuh lemah Sun Liang ke bahunya sendiri. Akhirnya, orang berkerudung ini memanggil pedang terbang untuk kembali ke lengan bajunya. Dia melemparkan sapu tangan yang menarik dan menarik ke atas. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang.
Seluruh rangkaian gerakannya sangat cepat sehingga Xiao Chen tidak bisa bereaksi. Brengsek, Xiao Chen mengutuk, dan lautan kesadarannya melonjak. Dia melihat sekeliling dan merasakan fluktuasi aneh ke arah tertentu, jadi dia menyipitkan mata. Kemudian, lampu listrik meledak di bawah kaki Xiao Chen saat dia mengejar tanpa ragu-ragu. Setiap kali kakinya turun, dia bergerak sejauh 5 kilometer. Lampu listrik meledak, dan Azure Dragon melonjak saat dia berlari di udara, mengejar dengan liar. Dalam beberapa napas, Xiao Chen meninggalkan kota Hunluo yang luas. 50 kilometer dari kota, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Dia mengedarkan energinya untuk tinju Kunpeng, dan hukum sage surgawinya meningkat. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan besar menghalangi semua sinar matahari. Saat Kunpeng melebarkan sayapnya, ia membenci langit karena terlalu rendah. Xiao Chen meraung dan merentangkan tangannya seperti sayap. Kemudian dia menghadap ke arah tertentu dan meninju, menyerang udara tanpa mengatakan apapun. Tidak ada apapun di sana kecuali udara. Namun, riak muncul di angkasa, dan sesosok muncul seolah-olah semua ini terjadi karena serangan Xiao Chen. Pemandangan ini terlihat sangat aneh. Sebuah laporan keras terdengar, dan pria berjubah misterius itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kak bisa, suara berderak terdengar saat jubah hitam pria misterius itu terkoyak. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur sejauh 5 kilometer. Pukulan ini membuat Sun Liang, yang disampirkan di bahu pria misterius itu, menjadi kabut darah. Rompi bagian dalam pada dirinya tidak memiliki hukum sage surgawi yang dimasukkan ke dalamnya, berperilaku seperti benda biasa yang tidak berguna. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengambil cincin spasial dari kabut darah. Ketika dia bergerak, sepertinya dia berteleportasi dan muncul di hadapan pria misterius itu. Haha, selain para jenius dari ras dewa, aku belum pernah melihat generasi muda dengan energi mental sebesar kamu. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda tahu bahwa harta karun saya hanya dapat memindahkan saya sejauh 50 km setiap saat? Sekarang setelah pria misterius itu kehilangan jubahnya, dia memperlihatkan penampilan yang sangat muda. Dia tampak sangat berbakat dan anggun, memancarkan ki abadi. Pria ini terbatuk lembut dan menatap Xiao Chen. Saat dia berbicara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Xiao Chen diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu. Yang saya tahu adalah selama Anda tidak memasuki kehampaan, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Anda. Menarik. Baiklah, karena kamu sudah membantuku membunuhnya, aku permisi dulu. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu, seorang kultivator tahap Jin dan yang belum memadatkan Yuan Ying, masih berpikir kamu akan pergi setelah aku melukaimu dengan parah. Kata-katanya mengejutkan orang itu. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengetahui identitasnya hanya dengan sekali pandang. Meski begitu, dia tetap memasang ekspresi tenang. Dia berkata, kamu cukup berpengetahuan. Namun, kamu benar-benar tidak bisa menghentikanku. Tiba-tiba, pria ini mengulurkan tangannya, dan seutas tali emas muncul. Tali ini memanjang dan terbang menuju Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia tahu bahwa tali ini adalah harta ajaib untuk menahan seseorang. Namun, dia tidak tahu berapa peringkat harta karun ajaib ini, jadi dia dengan cepat menghindar. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Cepat tinggalkan tempat ini. Sekolah pedang surgawi abadi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pria misterius itu tersenyum lembut, dan sapu tangan sebelumnya muncul lagi. Lalu dia melemparkannya seperti sebelumnya dan menghilang sekali lagi. Tali itu agak sulit untuk ditangani. Setelah menargetkan Xiao Chen, dia tidak bisa melepaskannya. Terlebih lagi, itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang ternyata sulit untuk dipatahkan. Kak bisa. Setelah sekitar 15 menit, Xiao Chen mengedarkan seluruh intisarinya dan mengayunkan pedang tajamnya sebanyak 4 kali dan akhirnya berhasil memotong tali menjadi 5 bagian. Pria misterius di kejauhan sepertinya merasakan harta karun ajaibnya hancur. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia berkata dengan cemberut, orang ini sungguh luar biasa kuat. Dia benar-benar berhasil mematahkan tali perangkap naga yang guru berikan kepada saya untuk melindungi hidup saya. Xiao Chen memiliki ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Tak disangka, benda yang tampak seperti tali biasa telah menahannya sekian lama.